Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febitri Ramlan. Saya mahasiswi program studi pendidikan biologi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang proses fotosintesis, di mana proses fotosintesis ini ada dua reaksi yang terjadi, yaitu reaksi terang dan juga reaksi gelap. Nah, saya akan menjelaskan apa itu fotosintesis. Fotosintesis ini merupakan berasal dari bahasa Yunani, proton, foton yang artinya sinar atau cahaya, dan sintesis yang artinya penggabungan. Proses fotosintesis ini merupakan suatu proses penyusunan senyawa-senyawa organik dari senyawa-senyawa anorganik dengan bantuan sinar matahari. Nah, dalam proses fotosintesis ini berlangsung pada kloroplas. Kloroplas ini utamanya terdapat pada daun. Nah, di dalam kloroplas ada yang namanya klorofil. Klorofil dalam proses fotosintesis digunakan untuk mengubah energi matahari menjadi energi kimia, dimana untuk memahami reaksi terang dan juga reaksi gelap, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kloroplas. Ada dua membran kloroplas, yaitu membran luar dan membran dalam. Nah, sedangkan kantung-kantung ini merupakan tilakoid. Di dalam tilakoid ini terdapat klorofil. Nah, gabungan-gabungan dari tilakoid atau bukan tilakoid ini dinamakan dengan grana. Sedangkan yang menghubungkan grana disebut lamela. Nah, cairan yang mengisi di dalam kloroplas disebut juga dengan stroma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi terang. Reaksi terang ini merupakan suatu reaksi yang terjadi yang menggunakan atau membutuhkan sinar matahari langsung sebagai energi, sebagai sumber energinya, di mana reaksi terang ini terjadi pada kloroplas, yaitu tepatnya di grana. Nah, hasil dari reaksi terang ini ada tiga, yaitu ATP, NADPH, dan juga O2. Sedangkan hal-hal yang dibutuhkan dalam proses reaksi terang ini ada tiga juga. Yang pertama klorofil, air, dan juga sinar matahari. Nah, kita bahas satu-satu. Klorofil ini dalam reaksi terang, klorofil akan membentuk fotosistem. Nah, fotosistem ini merupakan kumpulan dari klorofil yang memiliki perbandingan tertentu yang digunakan untuk menangkap sinar matahari dengan panjang gelombang tertentu. Nah, fotosistem ini terbagi menjadi dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 ini memiliki kemampuan untuk menangkap sinar matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 ini memiliki kemampuan untuk menangkap sinar matahari dengan panjang gelombang 680 nanometer. Nah, yang kedua yaitu air. Air di sini merupakan unsur yang sangat penting karena dia akan digunakan untuk fotolisis air. Nah, yang ketiga yaitu sinar matahari. Sinar matahari dalam reaksi terang tidak semuanya digunakan, melainkan hanya sinar yang efektif saja, seperti sinar merah dan juga sinar biru. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses-proses yang terjadi di dalam reaksi terang. Ada tiga proses yang terjadi, yaitu aktivasi klorofil. Nah, klorofil yang terdapat pada kloroplas apabila terkena sinar matahari, dia akan mengeluarkan atau melepaskan elektron. Nah, elektron ini akan digunakan dalam proses yang kedua. Proses yang kedua ini adalah fotolisis air. Fotolisis air, dari namanya saja kita ketahui foton yang artinya sinar dan lisis pecah. Nah, air di sini akan dipecahkan menjadi tiga unsur dengan bantuan sinar matahari. Tiga unsur tersebut yaitu H2O yang akan dilepaskan ke udara, lalu hidrogen, dan juga ion elektron. Nah, proses yang ketiga dalam reaksi terang yaitu
sistem transfer elektron. Sistem transfer elektron di sini terbagi menjadi dua, fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non siklik. Nah, fotofosforilasi siklik ini dia akan menghasilkan ATP dan akan menggunakan fotosistem yang pertama. Nah, sedangkan fotofosforilasi non siklik ini dia akan menghasilkan ATP, NADPH dan juga O2. Nah, dia di sini menggunakan dua fotosistem sekaligus, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, ini merupakan gambaran dari proses-proses fotofosforilasi siklik dan juga fotofosforilasi non siklik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi gelap, di mana reaksi gelap ini merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang. Nah, reaksi gelap ini merupakan suatu reaksi yang tidak membutuhkan atau tidak menggunakan sinar matahari secara langsung, melainkan sumber energinya itu didapatkan dari hasil reaksi terang, di mana reaksi gelap ini terjadi di dalam kloroplas, yaitu tepatnya di dalam stroma. Nah, hal-hal yang dibutuhkan dalam reaksi gelap ini ada 3, yaitu yang pertama CO2 yang masuk dari udara yang masuk melalui stomata, dan yang kedua yaitu ATP, yang ketiga NADPH. Nah, proses-proses yang terjadi di dalam reaksi terang ini ada 3 juga. Yang pertama itu namanya fiksasi atau pengikatan CO2 oleh senyawa RuBP atau asam ribulosa bifosfat dengan bantuan enzim Rubisco. Nah, yang kedua itu namanya proses reduksi. Nah, yang direduksi dalam proses ini yaitu suatu senyawa yang disebut PGA atau asam fosfogliserat menjadi PGAL atau fosfogliseraldehid dengan menggunakan energi dalam bentuk NADP. Nah, proses yang ketiga yaitu regenerasi. Yang diregenerasi ini yaitu PGAL. PGAL akan diubah menjadi RuBP agar bisa digunakan lagi dalam proses-proses fiksasi selanjutnya. PGAL ini yang dalam regenerasi ini ada PGAL yang tidak digunakan. Nah, PGAL yang tidak digunakan itu akan disintesis menjadi glukosa. Baiklah, supaya dapat dipahami lebih baik lagi, saya akan menjelaskan reaksi gelap ini dalam bentuk siklus. Reaksi gelap itu biasa juga disebut dengan siklus Kelvin, di mana 6 molekul CO2 yang masuk ke dalam stomata, dia akan berikatan dengan ribulosa 1,6 bifosfat dengan bantuan enzim Rubisco. Dengan bantuan enzim itu, 6 molekul CO2 ini karena dia labil, maka akan dipecah menjadi 12 molekul 3 asam fosfogliserat. Nah, 3 asam fosfogliserat ini akan diubah lagi dengan menggunakan energi dalam bentuk ATP. Fosfat pada ATP ini, satu fosfat pada ATP akan digunakan dan ditransfer sehingga menjadi 1,3 bifosfogliserat. Nah, tidak berhenti sampai di situ, akan terjadi yang namanya proses reduksi, sehingga
1,3 bifosfogliserat ini akan diubah menjadi 12 molekul fosfogliseraldehid menggunakan energi NADPH sehingga dia menjadi NADP+. Nah, 12 fosfogliseraldehid ini biasa juga disebut dengan PGAL. 10 dari 12 molekul ini akan diubah menjadi ribulosa 5-fosfat atau biasa disebut dengan LUBP. Proses ini dinamakan regenerasi, di mana tujuannya itu supaya LUBP dapat digunakan kembali untuk proses fiksasi untuk proses selanjutnya. Nah, ribulosa 5-fosfat ini akan diubah menjadi ribulosa 1,6 bifosfat dengan menggunakan ATP. Nah, sisanya 2 molekul fosfogliseraldehid ini akan disintesis menjadi glukosa atau C6H12O6. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.